Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa baru dan semua sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana pengenalan sistem informasi akademik di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, mulai dari proses registrasi ulang, pengisian KRS, dan seterusnya hingga nanti mencetak transkrip nilai sementara. Baik, untuk dapat barokahnya mari sama-sama kita buka pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita lihat dulu? Yang pertama kita akan lihat dulu siklus akademik ya. Walaupun ini sekarang banknya sudah berubah, sudah bertambah dan berbeda karena ada penyatuan beberapa bank syariah. Maka siklusnya seperti ini, dimulai dari registrasi ulang, pembayaran biaya akademik, kemudian validasi oleh Anda sebagai mahasiswa atas pembayaran biaya keuangannya dengan atau di bagian keuangan, validasi pembayaran keuangannya, kemudian pengisian KRS dan bimbingan akademik ya. Kalau ada klaim keuangan bisa kembali ke bagian keuangan, atau ada kekurangan keuangan silakan kembali lagi. Kemudian setelah selesai ngisi KRS, Anda bisa langsung ikut kuliah, dan setelah kuliah nanti kemudian nanti adalah bisa mengecek, mengisi beberapa forum mutu terhadap dosennya dan mendapatkan hasil presentasi kuliah Anda, dan terus berulang terus sampai selesai wisuda ya. Ini oke, baik. Berikutnya adalah proses registrasi. Kita jelaskan satu-satu. Registrasi ulang mahasiswa itu dilakukan dengan cara login terlebih dahulu di sistem informasi akademik terpadu Universitas Muhammadiyah Bengkulu pada alamat http://siakat.umb.ac.id dengan mengeklik menu mahasiswa detail tagihan per semester untuk mencek tagihannya. Masukin tahun akademik. Di sini ada keterangan tentang tahun akademik, bahwa tahun akademik itu kalau semesternya ganjil akhirannya adalah 1, kalau semesternya genap akhirannya adalah 2, dan kalau semester antara ganjil dengan genap itu akhirannya 3, dan antara genap dan ganjil itu akhirannya adalah 4. Contoh, untuk Anda mahasiswa baru di tahun akademik 2021-2022, semesternya adalah semester 1, maka kodenya adalah 2021-1. Sedangkan semester genap, semester 2-nya nanti adalah 2021-2. Begitu juga seterusnya semester 3-nya nanti 2022-1 dan seterusnya ya. Nah, begitu mengenai pengisiannya. Kemudian klik tombol lihat, dan bila ternyata tagihan Anda belum ada atau berbeda, maka Anda belum bisa mengisi KRS dan bisa mengkontak bagian keuangan untuk meminta tagihannya, dan melatih Anda akan melihat ada pembayaran ya. Ada virtual akun di sana. Nah, silakan gunakan virtual akun dari bank mana yang akan Anda gunakan untuk tempat pembayaran ya. Silakan itu dilakukan. Nah, ini menunya. Menunya nanti di menu mahasiswa, detail tagihan per semester kayak begini. Ini contoh adalah anak teman saya bernama Ramadan Ihsan Perdana Putra Dani ya. Nah, ini oke. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita praktekkan pada browser yang akan kita pakai. Oke, setelah Anda membuka browser, Anda bisa menggunakan browser Chrome dari Google, atau menggunakan Mozilla Firefox atau yang lainnya. Saran saya menggunakan Google Chrome. Nah, kunjungi pada alamat ini, yaitu http://siakat.umb.ac.id ya, siakat.umb.ac.id. Kemudian Anda sebagai mahasiswa, klik mahasiswa ini, ikon mahasiswa, kemudian masukkan NPM Anda dan masukkan password Anda ya. Bila mahasiswa baru, passwordnya masih standar, dan silakan kontak staf prodi atau kaprodinya apa password standarnya ya. Oke, contohnya ini, dan nanti sebaiknya password standar itu diganti karena dengan password standar orang lain yang telah mengetahui cara bentuk password standarnya akan bisa masuk untuk ke dalam rekening ke akun Anda, dan bisa mengganti-ganti atau menghapus data Anda, sehingga nanti Anda sendiri yang kerepotan. Jadi sebaiknya nanti setelah melakukan login, Anda ganti passwordnya dari password standar menjadi password yang Anda hafal sendiri, dan nanti silakan ikutin. Oke, ini saya masukin dengan password standar dulu. Nah,
kode validasi berbeda-beda dari tampilan yang akan Anda hadapi, dan masukkan kode validasi ini ke bagian verifikasinya, login. Nah, ini dia pesannya kalau password Anda masih standar demikian. Nah, kemudian nanti untuk pengubahannya Anda bisa lakukan di menu mahasiswa, ubah password. Silakan ubah password Anda yang baru dengan catatan panjang maksimumnya adalah 10 karakter dan minimumnya adalah 8 atau 6 karakter. Ya, tapi sebaiknya 10 karakter, dan sama antara bagian kotak yang kiri, password baru di kotak kiri dan password baru di kotak kanan. Ya, jadi kalau Anda kepanjangan, misalnya ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka potong dari kiri sebanyak 10, yaitu ABC 1, 2, 3, 4, ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja, ya, 7-nya nggak ada. Oke, kayak begitu, jadi dipotong 10 karakter dari kiri, ya. Oke, nah kalau sudah tinggal simpan. Baik, nah berikutnya adalah mengecek tagihan untuk registrasi ulang. Klik menu mahasiswa, detail tagihan per semester. Nah, masukin tahun akademik seperti penjelasan terdahulu, yaitu kalau sekarang kita masukin 2021 dan klik lihat, ya. Nah, maka di sini tagihan Anda belum lunas, memang belum lunas ya, karena baru tertagih ini ya. Oh, sudah lunas, tapi ini ingat, ini baru pembayaran pertama ya, belum dimuat tagihan berikutnya. Karena nanti ada tagihan berikutnya, biasanya nanti di tengah semester. Silakan nanti dikontak tim keuangannya. Di sini ada Bu Doli, ada Bu Desi ya. Oke, Bu Lina sudah pindah. Oke, ini ada tagihannya. Nah, kalau tagihan ini dicek biasanya nanti menjelang tengah semester ya. Atau Anda bisa kontak apa benar ini sudah lunas benar. Nah, silakan kontak tim keuangannya tadi ya. Ini datanya. Nah, kemudian juga perhatikan di sini ada beberapa virtual akun. Virtual akun ini adalah nomor rekening yang dituju ketika Anda melakukan pembayaran ke bank yang akan Anda pakai untuk tujuan pembayarannya. Contoh ke Bank Mega Syariah, itu nomor virtual akunnya ini, dan biasanya nanti ada aplikasinya. Anda bilang aja ini virtual akunnya ini Pak, ya Bu. Begitu juga di Bank Syariah Mandiri, kode virtual akunnya adalah ini, maka nanti pihak banknya juga akan tahu. Nah, khusus Bank BNI Syariah sampai hari ini proses integrasi dengan ke BSI-nya belum selesai, maka nanti ada validasi dan nomor virtual akunnya adalah ini. Dan biasanya untuk Bank BNI Syariah ini proses live dari virtual akunnya itu hanya beberapa jam saja ya, hanya beberapa jam saja, paling 24 jam ya. Nah, ini jadi kalau misalnya Anda mau bayar ya sebaiknya diaktifkan dulu virtual akunnya khusus untuk BNI Syariah atau Bank BSI X BNI Syariah ya. Ini. Nah, tahun akademik ini juga berbeda-beda. Nah, bila belum ada, ini contoh belum ada ya. Maka ini kayak begini dia, tagihan baku belum, maka silakan hubungin Ibu Doli atau Ibu Desi pada nomor yang ada. Nah, kemudian nanti minta dibuatkan tagihannya dan nanti mereka buat tagihannya. Silakan Anda cek dah. Anda bisa WA itu ya nomor tadi. Nah, bila lunas ya ini baru lunas tahap 1 ya. Nanti baru registrasi aja. Nanti ada beberapa pembayaran yang lain. Nah, ini sebagian uang kuliahnya sudah masuk. Dan kalau lunas ya kayak begini. Kalau belum lunas nanti akan ada di sini, dan kalau ada pembayaran maka nanti bukti bayarnya akan masuk di sini, tapi juga disimpan ya bukti pembayarannya, dan akan dilihat masih ada hutang atau belum. Bila berbeda, belum sama dengan berapa besarnya pembayaran Anda, silakan kontak kembali di WA Ibu Doli atau Ibu Desi ya. Oke, kayak begitu untuk tagihan. Mari kita ikutin tahapan selanjutnya. Baik, tadi kita sudah bicara mengenai detail tagihan per semester. Sekarang kita masuk ke tahapan pembayaran biaya akademik. Jadi, setelah melihat di halaman detail pembayaran tadi, kita mendapatkan informasi besar tagihan. Silakan Anda bayar tagihannya, bisa lunaskan, atau bisa bayar sebagian dengan catatan. Pembayaran yang otomatis tercatat ke dalam sistem akademik adalah pembayaran melalui virtual akun. Tetapi kalau Anda membayar melalui rekening giro, itu tidak akan diproses secara otomatis oleh sistem. Sehingga repotnya apa? Repotnya nanti Anda harus memvalidasi dan
menyampaikan bukti pembayarannya kepada bagian keuangan untuk divalidasi dan dicatatkan pada sistem akademik ya. Ini permasalahannya, tapi jangan khawatir. Kalau Anda pakai virtual akun aman kok, dan Anda tidak repot karena akan langsung tercatat. Yang penting apa? Yang penting di sini bahwa Anda sebaiknya selalu menyimpan bukti pembayaran Anda untuk proses klaim sampai masa wisuda Anda. Jadi simpan baik-baik bukti pembayaran Anda hingga selesai ya. Oke, hingga selesai kuliah, yaitu di selesai wisuda ya. Nah, ini bukti pembayarannya disimpan di map ya, atau di berkas akademik Anda di rumah. Jangan sampai hilang ya untuk klaim atas biaya akademiknya. Oke, walaupun tercatat juga, dan biasanya di bank pun juga umurnya hanya 1 tahun atau 1 semester. Kadang-kadang di lebih dari 1 semester datanya sudah tidak ada, dan itu harus Anda simpan ya. Oke, ini mengenai pembayaran, dan sekali lagi pembayaran itu tidak harus kok dari bank yang, kalau bank yang dituju itu tidak ada, Anda bisa lakukan juga dengan cara mentransfer ke bank yang dituju dengan nomor rekening tujuan adalah nomor virtual akunnya ya. Sekali lagi, kalau nomor tujuannya adalah rekening giro, maka kerepotannya apa? Repotnya nanti Anda harus membawa bukti bayar tadi dan memvalidasinya di bagian keuangan, karena tidak tercatat otomatis oleh sistem perbankan dan sistem informasi akademik, karena kita sudah menggunakan metode pencatatan pembayaran dengan host to host antar bank dan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Ya, ada beberapa bank yang menjadi rekanan sampai hari ini. Ada Bank Mega Syariah, kemudian ada Bank Mandiri Syariah atau BSI X Bank Mandiri Syariah, dan ada BSI X BNI Syariah, dan insya Allah sebentar lagi ada koneksi ke Bank BNI, dan ada juga beberapa di Bank Bengkulu ya. Bank Bengkulu biasanya nanti uang KKN. Nah, itu juga kadang-kadang nggak otomatis, karena sampai hari ini Bank Bengkulu belum mau membuat aplikasi otomatis pembayarannya. Ya, saya tidak tahu kenapa. Nah, itu nanti mudah-mudahan di semester-semester berikutnya sudah bisa otomatis, sehingga Anda tidak repot melaporkannya ke bagian keuangan ya. Oke. Itu beberapa bank, dan nanti insya Allah ada beberapa bank lagi yang lain. Bank Mandiri juga akan bergabung sebagai bank rekanan untuk pembayaran biaya akademik ya. Begitu juga Bank BNI. Sebenarnya BNI sudah lama, tapi dia hanya pembayaran lewat rekening giro sama kayak Bank Bengkulu ya, sehingga dia tidak tercatat otomatis ya. Oke, jadi kalau pembayaran lewat, sekali lagi, pembayaran mau otomatis tercatat melalui virtual akun. Kalau tidak melalui virtual akun, maka tidak otomatis tercatat di sistem akademik. Untuk itu kemananya menghubunginya? Kalau itu klaimnya, setelah Anda menyimpan bukti bayar tadi, bahwa bukti bayar tadi di copy atau bagaimana ya, di foto atau dikirimkan via WA ke tim bagian keuangan untuk divalidasi atau dicatatkan, atau Anda menghadap sendiri ke bagian keuangan di kampus 1 Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Oke, baik. Selanjutnya adalah pengisian kartu rencana studi. Kartu rencana studi ini bisa diisi kalau Anda sudah membayar sebagian uang akademiknya ya. Terutama yang di tahap 1 ya sudah selesai dibayarkan, udah lunas, maka Anda bisa mengisi kartu rencana studi dengan cara login di Siakat sebagai menu mahasiswa tadi, kemudian isi kode tahun akademiknya seperti tadi, dan tinggal lakukan prosesnya. Yuk, mari kita praktekin di browser. Oke, untuk mengisi KRS, setelah Anda login, klik menu mahasiswa, kartu rencana studi seperti ini. Masukkan tahun akademiknya 2021 untuk semester 1 ini, nanti semester 2 2021 ya. Klik. Begitu diklik, nanti Anda akan melihat datanya. Nah, ini ketika Anda klik ambil MK, maka nanti ada daftar mata kuliahnya. Bila daftar mata kuliahnya tidak ada, maka silakan kontak kaprodinya, Bapak, Ibu. Mata kuliahnya belum dijadwalkan ya. Ini karena program studinya belum menjadwalkan mata kuliah di perkuliahannya, atau kemungkinan Anda salah ketik ini ya. Nah, contoh salah ketik ya. Anda cuma buat kayak begini ya. Nah, nggak ada katanya. Maka karena apa ini? Karena belum salah ke tahun ya. Oke, ini. Nah, ini kalau benar. Kemudian atau tahunnya belum ada.
Ya. Nah, kayak begini ya, belum ada. Ini di bagian akademik belum mengeset tahun akademiknya. Ini kayak begini, dan kalau dia sudah ada pembayaran, maka nanti di sini akan ada datanya ya. Nah, ini juga pembimbing akademiknya belum di-set ya. Untuk itu hubungi prodinya ya, hubungi prodinya untuk mengeset pembimbing akademiknya ya. Oke. Mari kita coba ambil mata kuliah, klik ambil mata kuliah. Nah, misalnya Ananda Ramadan ini di semester 1 mengambil kelas 11, maka untuk memfilter mata kuliah yang banyak kayak begini, karena ada semester 7, semester 3 dan sebagainya, klik aja semesternya 1 di sini. Kemudian Anda filter. Setelah difilter, di sini lihat ada kode kelasnya, ada 11, 12, 13. Nah, misalnya Anda dari prodi dapat kelas 11, maka Anda bisa ngambil 1.1 ya. Oke, lalu difilter. Nah, maka Anda bisa menandai semua mata kuliah yang akan diambil. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian tandai kalau semester 1 biasanya ngambil semua, tapi nanti kalau mulai semester 2 itu kalau Anda tidak rajin, maka nanti ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa Anda ambil karena belum lulus ya. Atau nanti di semester 3 Anda bisa mengulang ke kelas bawahnya sama dengan memfilter ini. Atau kalau tidak mau difilter ya bisa dikosongin ini, lalu diklik filternya kembali dan ditandai. Oke, baik, kita tandai yuk. Kita klik 1 di sini semesternya dan kelasnya adalah 11 contoh ya. Silakan lihat di ininya. Oke, ini kita ambil semua. Jadi jangan lupa dicentang ya. Untuk semester 1 silakan diambil semua mata kuliahnya sesuai dengan ketentuan dari program studi. Tinggal ambil yang dicentang. Ya, maka nanti daftar mata kuliahnya akan masuk di sini ya. Nah, biasanya ini di semester 2 atau semester 3 ada mata kuliah yang tidak jadi diambil atau mau berubah bukan di kelas itu ya, maka Anda bisa hapus sini ya dengan cara menghapusnya, atau kalau mau cetak KRS. Saran saya, cetak KRS ini sebaiknya lakukan supaya nanti ketika ini sudah benar dan sudah disetujui oleh prodi. Jadi oleh pembimbing akademik. Jangan lupa ini setelah Anda lakukan setting ini, Anda bisa kontak pembimbing akademiknya atau bertemu dengan pembimbing akademiknya untuk berdiskusi mengenai akademik Anda dan apakah sudah pas mata kuliahnya. Nah, kalau memang sudah pas, ya nanti ditandatangani oleh Anda dan ditandatangani oleh pembimbing akademik bersama dengan program studi untuk proses bimbingan akademik ya. Nah, kalau misalnya ada disuruh hapus, ya Anda tinggal menghapus saja. Contoh mata kuliah dasar pemrograman misalnya kan, nggak perlu. Oke, dihapus, jawab oke, hilang dia nanti. Nah, kayak begini. Iya, oke. Nah, ini ya. Nah, ini juga masalahnya kalau Anda tidak mengganti standar ya, password standar, sehingga kawan Anda yang mau masuk ke kelas itu, biasanya kakak tingkat nih yang nakal-nakal ya, dia mengulang mata kuliahnya penuh ya di kelas itu dan Anda dihapus datanya sehingga tidak tercatat di itu. Nah, maka itu juga perlunya cetak KRS ya kalau sudah benar. Oke. Pada contoh ini demikian, nih tinggal cetak KRS. Dan ini nanti KRS-nya dicetak, prep selesai, tinggal ini pembimbingnya belum di-set, nanti di-set ya. Nah, kemudian tanda tanganin dulu, tanda tangan pembimbing dan dicap basah oleh kaprodinya ya sebagai simpan. Ini simpan sama kayak simpan bukti keuangan, simpan sampai selesai ya, sampai selesai. Oke. Nah, kemudian apa ya, kalau sudah selesai kartu rencana studi, Anda tinggal ikut kuliah. Dan nanti biasanya mulai dari tengah semester Anda bisa ngecek untuk cetak KPU. Kalau benar cetak KPU-nya ada, maka nanti akan ada kayak begini. Ya, nah ini ada mata kuliah yang kurang, Pak. Ternyata, oke, ini kita tutup dulu, kembali ke KRS. Mata kuliah yang kurang bagaimana? Oke, tadi kita ada hapus ya. Oke, kita ambil MK. Nah, ini dia kita masukin kembali, ambil yang dicentang ya. Nah, selesai ya. Nah, selesai sudah. Inilah mata kuliah yang diambil. Nah, tinggal dicetak lagi. Ini ada berapa kali Anda sudah mencetak KRS, ada data di sini ya. Nah, ini dia, silakan. Nah, ini 24 SKS ya. Jadi normalnya setiap semester itu 24 SKS dan makin ke ujung, makin ke semester 7
dan 8 makin berkurang jumlah mata kuliahnya, dan harapan saya Ananda harus semua mendapat IPK di atas 3 ya. 3 lebih ya, 3 paling kecil ya. 3 paling kecil untuk mendapatkan full 24 SKS setiap semester. Jangan sampai tinggal ya anakku semua. Oke. Kemudian juga jangan lupa ya subscribe channel saya ya, Hari Witriono di YouTube ya. Oke ya. Oke. Baik. Terima kasih. Oke. Ini mengenai KRS, kemudian kita ikutin proses selanjutnya. Iya, tadi kita sudah bicara pengisian kartu rencana studi. Berikutnya kita akan bicara mencetak kartu ujian akhir semester. Caranya tadi mudah, tinggal yang penting Anda sudah melunasi biayanya. Maka nanti kalau belum lunas tampilannya seperti ini. Nah, kalau sudah lunas nanti akan tampak kartu rencana studi kartu ujian akhirnya seperti ini ya. Oke, yuk kita praktekin. Oke, mencetak kartu ujian itu dengan klik menu mahasiswa. Jadi klik menu mahasiswa, pilih kartu cetak KPU ya, cetak KPU. Jadi masukin tahun akademiknya dan ini harus lunas ya. Oke, kalau belum lunas kayak begini nanti. Oh ya, ini udah lunas karena tadi baru lunas semester reguler 1 ya. Belum ini ya. Nah, maka nanti ada nih. Kalau sudah lunas, kalau belum lunas ada pesannya nanti ya, dan Anda tidak bisa nyetak. Maka Anda harus melunasi dulu ya. Dan ini setelah dicetak disahkan oleh Kaprodi ya, bawa ke Kaprodi untuk dicap ya dan ditandatangani. Oke. Itu mengenai cetak KPU. Yuk kita lanjut lagi. Oke, tadi kita sudah bicara mengenai mencetak kartu ujian akhir. Berikutnya adalah melihat nilai ya. Melihat nilai itu dengan klik menu mahasiswa, nilai semester, dan biasanya nilai ini tidak muncul sekali lagi kalau Anda masih berhutang biaya akademik dan Anda belum mengklik link survei mutu pada masing-masing mata kuliah yang diampu oleh dosennya ya. Silakan diisi semua ya. Pilihan itemnya harus diisi, jangan ada yang ketinggalan. Semuanya harus diisi. Nilai saja dosennya, nggak usah khawatir Anda akan mendapat nilai jelek kalau menilai dosennya tidak baik. Apa yang Anda hadapi saja. Kalau memang dosennya bermutu, silakan diklik bermutu. Ini kepentingannya untuk mutu dari perkuliahan Anda semuanya dan adik tingkat Anda nantinya ya. Oke, ini mengenai nilai mutu. Mari kita praktekin. Ya, itu di mana klik menilai tadi, klik menu mahasiswa, nilai semester, dan di sini sama, tinggal masuk ke sini. Nah, ini dia form mutunya ya. Jadi kalau misalnya sudah ada isinya ini, nah ini tidak bisa akan lihat nilainya kalau belum lunas. Ini contoh kalau sudah lunas, ini kebetulan baru lunas tahap registrasi ya. Jadi Anda bisa, ini contoh mutunya kayak begini. Ya, ini harus diisi semua ya. Jadi misalnya menilai Ibu Ria Anggraini ya, ini silakan dinilainya. Mulai dari pertanyaan ini semuanya ada 3 kelompok dan ada 52 pertanyaan, dijawab semua. Kalau dia kurang baik ya buat kurang, kalau dia baik bawa baik ya, sangat baik dan sebagainya ya. Silakan dijawab, dan kalau sudah semua dicentang sebelum diklik simpan jawaban, perhatikan dulu setiap item sudah terjawab ya, jangan sampai ada item yang tidak terjawab lalu klik simpan. Baik ya. Nah, kalau belum ada, ini dulu, ini ada pesannya, isi dulu ya. Nanti kalau sudah ada grade nilainya A, B, C, D, E, kemudian ada perkaliannya, bobot nilainya, dimana kalau A itu nilainya 4, kalau B nilainya 3, kalau C nilainya 2, kalau D nilainya 1, kalau E nilainya 0 ya, dikalikan dengan SKS sehingga ada bobot nilai. Misalnya bahasa Inggris Ramadan dapat A dari Ibu Ria Anggraini, maka 2 karena A tadi 4, 2 kali 4 maka bobot nilai mutunya adalah 8 ya. Nah, ini akan kelihatan kalau sudah lunas bayar dan sudah mengisi form mutu. Oke, bila ada trouble di isian form mutu bisa kontak kami di UPT seperti pada video profil yang telah kami sampaikan sebelumnya. Demikian untuk yang bagian ini, mari kita lanjut lagi. Ya. Nah, itu tadi terakhir mengenai nilai mutu, dan terakhir sekali ini kita mengenai transkrip nilai. Nah, transkrip nilai sementara bisa Anda lihat per semester, contohnya ini kakak tingkatmu Yoga Sambogo ya, ini mahasiswa berprestasi dia ya. Oke, nah itu caranya bagaimana? Caranya tinggal klik menu mahasiswa, nanti di sini ada transkrip nilai sementara.
masukin tahun akademik keberapa yang akan Anda lihat ya. Oke, ini ya, contoh 2021. Kalau cetak maka dicetak ke printer. Kalau mau lihat saja, nah ini belum, rekod tidak ditemukan karena apa? Tahun ini belum ada ya, belum ada KRS-nya, belum ada nilainya ya. Oke, kalau sudah ada nanti dia akan ada ya. Oke ya. Baik, demikian pembahasan kita. Kalau sudah ada nanti ini bisa diisi, bisa ada, tapi Anda nggak bisa lihat NPM mahasiswa yang lainnya. Oke, yuk kembali ke sini. Ya, inilah tadi mengenai nilai semester, dan sekali lagi jangan lupa form mutunya harus diisi ya. Ini ada form mutu. Oke. Nah, ini form mutunya diisi sampai total 52 pertanyaan ya. Oke, form mutu. Ya, jadi form mutu ini sampai 52 pertanyaan. 55 pertanyaan, maaf ya. Oke, jadi itu harus diisi semua. Oke. Sampai jumpa lagi. Demikian pembahasan kita mengenai pengenalan sistem informasi akademik di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Silakan mengikuti program-program pengenalan kampus yang lainnya. Kami dari UPTTIK mengucapkan selamat kuliah dan terima kasih atas kepercayaan Anda kepada Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Selamat berkarya, beraktivitas. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan kunjungi kami di UPTTIK Muhammadiyah Bengkulu, gedung B, kampus 1, lantai dasar atau lantai 1 ya. Bila topik daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.